Assalamualaikum teman-teman. Sedikit info saja. Berikut ini adalah rekaman tahun 2009. Sehingga mohon maaf jika audio kurang begitu nyaman. Sekali lagi mohon maaf dan selamat menonton. Jadi kalau dalam Jawa, kalau dalam kebudayaan batin Jawa itu ada 3 tingkat yang akan dicapai oleh setiap pengabdi kehidupan. Yang pertama adalah kasekten atau kesaktian. Di atas kasekten itu ada yang namanya kamukten. Itu kalau dalam bahasa Arab itu tingkat mutakin. Kalau kasekten itu ya kuat saja, dia kuat, hebat, jaya gitu ya. Tapi kalau di atasnya ada mutakin, dia tidak hanya kuat tapi dia bertakwa. Yang nomor 3, yang paling atas adalah kamulyan. Kesaktian itu bisa karena dia terpilih untuk menjadi penguasa, bisa karena dia kaya raya sehingga bisa beli mobil 8 dalam waktu 1 bulan, bisa karena dia menguasai akses bermacam-macam sehingga menjadi broker. Tapi itu semua hanya kekuatan, dan kekuatan itu untuk saya pribadi sangat tidak menarik karena sangat mudah untuk mendapatkan kesaktian. Bahkan ilmu kebal saya buang, karena kalau saya pakai ilmu kebal saya kehilangan sensitivitas. Saya tidak bisa merasakan sakit lagi, saya tidak bisa dicubit lagi, sehingga saya kehilangan interaksi yang paling gak enak rasanya. Jadi ilmu kebal, ilmu kaya, ilmu kemasyhuran, ilmu kekuasaan itu sangat dikejar-kejar orang, dan puncak demokrasi itu hanya di situ. Demokrasi yang tanpa ilmu adalah satu pandangan yang tidak mampu membedakan kerikil dengan mutiara atau intan. Tapi itu nanti dulu. Di atas kesaktian ada kamukten, di atas kamukten ada kamulyan. Karena kalau orang mulia, dia lebih sakti dari sakti, dia lebih mukti dari mukti. Karena orang yang sudah mulia itu tidak punya kepuasan untuk membuktikan kehebatannya, tidak ingin membuktikan bahwa dia sakti, karena dia sudah memenangkan kesaktian di dalam dirinya. Orang yang masih baru mencapai tingkat kesaktian, dia tidak tahan terhadap kesaktiannya, sehingga dia selalu ingin menunjukkan kesaktiannya. Orang yang tidak punya kepercayaan diri adalah orang yang mencari-cari jabatan karena dia tidak percaya sama dirinya, sehingga dia sangat membutuhkan alat bantu, apa itu jabatan presiden, jabatan anggota DPR dan sebagainya. Sehingga kita harus sayang sama mereka dan kita bantu mereka supaya lebih mandiri. Ini soal ilmu, saya nggak ngomong negara, saya ini ngomong soal ilmu manusia. Nah, orang yang kuat ini tidak ada hubungannya sama baik atau buruk. Jadi orang yang kuat, yang sakti itu bisa sangat baik, bisa sangat buruk. Karena dia tidak ada ikatan untuk itu. Dia hanya tahunya dia ban kuning, ban coklat, ban hitam, kan gitu. Tapi orang yang mampu menggunakan kesaktiannya untuk manfaat sosial yang luas, untuk pengabdian kepada rakyat, dan dia teruji di situ dan dia tahan di situ, maka dia akan menjadi mukti. Kalau dalam Jawa begitu. Jadi mukti adalah ketika seseorang lulus menggunakan kekuatannya, kekayaannya, jabatannya, kemasyhurannya dan sebagainya untuk manfaat-manfaat yang lebih luas. Apa dia raja, apa dia presiden, terserah. Tapi kekuatannya itu, kesaktiannya itu digunakan untuk manfaat kerakyatan. Maka dia akan mendapat kamukten. Kamukten itu juga bisa menjadi bahaya bagi diri seseorang, karena ada bermacam-macam kesombongan yang muncul dalam diri manusia. Kalau orang lemah, begitu dia berlatih jadi kuat, dia diiringi oleh kesombongan. Jadi kesombongan itu milik orang kuat, satu, kecuali yang bisa menghilangkan kesombongannya. Nomor 2, milik orang pintar. Begitu pintar kita, sertaannya adalah sombong. Nomor 3, orang kaya. Begitu kita kaya, kita juga bisa disertai sombong. Nomor 4, orang berkuasa juga bisa sombong. Dan yang paling tidak pernah disangka oleh umat manusia adalah bahwa orang alim itu justru potensi sombongnya sangat tinggi. Betul enggak? Nah, jadi teman-teman sekalian, orang yang lulus menggunakan kekuatannya untuk manfaat sosial, ya, khairun nasi anfa'uhum linnas kalau dalam Islam, dia akan mendapatkan kamukten. Tapi kamukten itu juga bisa membuat kita sombong. Rasa mempahlawankan dirinya, rumongso bisa, rumongso ampuh,
mengklaim apa yang sebenarnya bukan jasanya sebagai jasanya, dan kehilangan disiplin terhadap proporsi atau presisi makom. Maksudnya gini, kalau Anda orang NU, Anda orang Muhammadiyah, Anda orang Ahmadiyah, itu tapi kalau Anda sholat Jumat, itu kan Anda bukan orang NU. Betul enggak? Masuk Anda sholat terus masih NU? Enggak ada. Nah ini disiplin ini hilang di Indonesia. Artinya kalau Anda itu dipilih melalui sistem partai, begitu Anda duduk di Senayan, Anda tidak orang partai lagi, Anda adalah wakil rakyat. Dan karena hal-hal seperti ini sudah dilanggar habis-habisan, maka yang ada sekarang bukan kedaulatan rakyat, tetapi kedaulatan partai atau parpol. Apalagi sistem politik dengan undang-undang yang masih bolong-bolong, itu membuat kita melanggar hakikat hidup. Misalnya, kalau ayam itu mau ditaruh di rumah, mau ditaruh di kali, mau ditaruh di gardu, ya dia ayam. Jenenge ayam. Tapi kalau Anda masih jadi anggota DPR atas nama partai ayam, pada saat yang sama Anda sudah pasang gambar menjadi caleg partai bebek. Pertanyaannya sederhana, koniku petik ta bebek? Sing jelas. Ini yang saya sebut hakikat hidup. Ayam itu kita muliakan dan dia benar-benar mendapat kemuliaan kalau ayam itu tanpa melewati kesaktian dan tanpa melewati kamukten. Begitu ayam kita sembelih, kita goreng, kita makan, dia mendapat kemuliaan langsung. Karena dasar ilmunya di sini adalah sistem kemakhlukan yang disusun oleh Allah dan itu tidak bisa dilanggar oleh siapa saja kecuali oleh dirinya sendiri. Dan kamu jangan marah sama Tuhan. Sak karepku. Gen-genanku dhewe tak batal-batalno dhewe. Ya sak karep-karepku, aku kate nyili ponari watu ya sak karepku. Terus mari ngono kan gopo kabeh. Itu batunya ponari itu mengandung zat-zat lagi goblok. Jadi waktu Nabi Musa dulu itu membelah laut, idrib bi'asokal bahr atau idrib bi'asokal hajar. Pukulkan tongkatmu itu di air laut, pukulkan tongkatmu itu di atas batu. Kalau ilmuwan datang, mereka dia pasti akan mengambil tongkat itu untuk dibawa ke laboratorium. Ini ada isi ini zat-zat apa yang berkomposisi di tongkat? Goblok. Nggak ada hubungannya. Ponari itu nggak ada hubungannya sama kesembuhan orang yang berobat, nggak ada hubungannya. Apalagi sama batu, apalagi sama air, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Jangankan kok ponari, Nabi Musa itu tidak sakti. Nabi-nabi tidak ada yang sakti, rasul-rasul tidak ada yang sakti. Tapi kan mereka punya mukjizat. Iya, mereka punya mukjizat itu dipinjemin sama Allah. Kan gitu. Yang punya mukjizat itu Allah, yang memiliki kekuatan itu Allah. Tentu rumus kita sejak kecil, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ketika Nabi Musa membelah laut jret, begitu nyebrang sampai sana iseng bisik ono, Pak De. Jajal sampai ini menang. Sigorone sigar ta gak? Masuk Nabi ngene gak sigar-sigar. Enggak akan terbelah lagi. Karena terbelahnya laut itu tidak oleh tongkat, tidak oleh Nabi Musa, tidak oleh nubuah dan risalahnya, tetapi oleh perkenan Allah pada detik itu tok. Kalau Allah mentakdirkan lagi 2 jam lagi bisa, tapi kalau Allah bilang sekali ini tok ya sekali ini tok. Jadi ketika ponari datang, Anda harus mulai nyari kira-kira jatahnya ponari berapa bulan. Nah, ponari jangan digede-gedein kepalanya, kamu taruh di Metro TV, kamu taruh di, kasihan dia. Dia punya masa depan, kan begitu. Jadi tidak ada hubungannya manusia dengan kesaktian sebenarnya. Jadi kalau Anda mencari kesaktian, sesungguhnya Allah sedang
alah mesake ya wis tak gawe didik, tak sili. Tapi sewaktu-waktu saya ambil kembali. Tapi kalau kemuliaan Allah tidak bisa mengambilnya berdasarkan janjinya sendiri. Begitu engkau mulia, maka engkau benar-benar mulia dunia dan akhirat. Gitu ya teman-teman sekalian. Oke, jadi teman-teman di sini tidak mencari kekuatan. Bahwa kekuatan itu sebenarnya tidak sukar-sukar amat. Yang agak membutuhkan perjuangan itu adalah kamukten atau kemuktian, disiplin, bahwa kalau Anda punya kelemahan, Anda jadikan kemaslahatan, Anda punya kekuatan, Anda jadikan kemaslahatan. Miskin atau kaya tetap produksinya kemaslahatan, gitu loh. Terkenal nggak terkenal tetap produksinya kemaslahatan. Itu namanya orang yang berhasil mukti. Nah, kalau kemuktiannya ini sudah dicapai, maka dia akan masuk ke tingkat ihsan. Kalau dalam Islam iman ihsan itu ya. Ihsan itu maksudnya gini, kemuliaan itu artinya Anda tidak wajib tapi Anda melakukan. Dia tidak punya kewajiban apa-apa terhadap anak muda di kampungnya, tapi dia lakukan itu. Dia keluarkan uang banyak, dia sediakan tempat, dia bergaul sama mereka, mendidik mereka dan seterusnya. Itu dia bukan kewajibannya. Jadi artinya teman-teman ini tidak perlu menunggu kuat dulu untuk berbuat mulia. Tidak perlu menunggu jadi anggota DPR dulu untuk berbuat mulia. Kemuliaan adalah ketika Anda tidak berkewajiban, tidak dibayar siapa-siapa, Anda mau melakukannya. Itu namanya mulia. Gitu ya teman-teman sekalian. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Sedikit info saja. Berikut ini adalah rekaman tahun 2009. Sehingga mohon maaf jika audio kurang begitu nyaman. Sekali lagi mohon maaf dan selamat menonton. Assalamualaikum. Selamat datang di Baweling Ma'iyah. Berikut ini adalah video Sinau Bareng tahun 2009. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, dan pointernya. Poin yang pertama adalah Mbah Nun mengungkapkan bahwa dalam kebudayaan Jawa ada 3 tingkatan untuk menggambarkan pencapaian manusia, yakni kasekten, kamukten, dan kamulyan. Yang pertama adalah kasekten. Kasekten dalam bahasa Indonesia artinya kesaktian. Namun kesaktian di sini berarti universal, alias kekuatan itu ada banyak macamnya. Misalnya ada orang yang memiliki kesaktian karena ilmu kebal, ada juga orang yang sakti karena memiliki uang, dan ada juga orang yang sakti karena memiliki kekuasaan, dan seterusnya. Intinya pada level pertama adalah golongan manusia yang memiliki kesaktian. Namun, seseorang manusia yang baru mencapai tahapan atau level ini, dia belum menyadari hal lain, selain hanya mengenal bahwa dirinya adalah orang yang sakti, titik. Sehingga urusannya hanya pencapaian diri sendiri. Kemudian, tingkatan atau level kedua adalah kamukten. Berbeda halnya dengan kasekten yang dapat diterjemahkan kekuatan. Dalam bahasa Indonesia, kamukten sendiri sedikit sukar untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pasalnya, kami tidak menemukan kata yang cocok dalam bahasa Indonesia untuk mengartikan kata kamukten, sehingga membutuhkan kalimat untuk dapat menggambarkannya. Jadi, kamukten adalah seseorang yang sudah mampu memanfaatkan kekuatannya untuk kemaslahatan bersama. Atau kalau dalam bahasa Arabnya itu ihsan. Contohnya, Anda adalah orang yang memiliki kekuatan harta, kemudian kekuatan yang Anda miliki itu tidak hanya bermanfaat bagi diri Anda sendiri, namun juga bermanfaat bagi manusia lainnya. Atau contoh yang lainnya adalah, misalkan Anda ini seorang pendekar yang sakti, kemudian kesaktian yang Anda miliki tidak hanya berfungsi untuk melindungi diri sendiri, akan tetapi mampu untuk melindungi orang yang lemah, orang yang terzolimi, orang yang tersakiti, dan orang yang teraniaya.
maka itu berarti Anda sudah mencapai level kedua, yakni Kamukten, alias tak hanya sekedar sakti, namun kesaktiannya juga dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang lain. Jadi intinya, saat kita memilih untuk tidak diam dengan menggunakan kekuatan yang kita miliki agar bermanfaat bagi orang lain, maka itu berarti kita sudah mencapai level yang kedua, yakni Kamukten. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan di saat kita sudah mencapai level Kamukten. Karena orang yang berada di level kedua ini ada kemungkinan bisa tergelincir oleh kesombongan. Misalkan orang sakti yang sudah mampu memanfaatkan kesaktiannya menjadi kemaslahatan, maka ada kemungkinan untuk tergelincir merasa berjasa. Atau contoh lainnya, ada orang yang memiliki ilmu dan sudah memanfaatkan ilmunya untuk orang lain, maka ada kemungkinan untuk tergelincir merasa sudah pintar. Begitupun orang alim, orang kaya, orang kuasa, dan seterusnya. Intinya, berhati-hatilah saat kita sudah berada di level Kamukten, karena orang yang sudah berada di tingkatan kedua ini ada kemungkinan untuk tergelincir ke lubang kesombongan karena merasa mempahlawankan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah level yang ketiga atau tingkatan yang tertinggi, yakni Kamulian. Kamulian adalah orang yang lebih sakti dari orang sakti, orang yang lebih mukti dari orang mukti. Artinya, orang yang sudah mencapai Kamulian, dia sudah lulus pada tingkatan Kamukti karena dia sudah mampu mengalahkan kesaktiannya sendiri, sehingga dia sudah tidak lagi berurusan dengan jasa, merasa pahlawan, dan sebagainya. Dan orang yang sudah mencapai tingkatan Kamulian, di dalam dirinya sudah tidak ada lagi dirinya. Artinya, dirinya sudah kosong, karena yang tersisa hanyalah kebaikan. Bahkan orang yang sudah mencapai level ini, dia sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, akan tetapi lebih memprioritaskan orang lain, bahkan jika perlu, orang lain tak mengetahui jika sebenarnya dialah yang telah menolong. Itulah tingkat Kamulian. Kamulian sendiri dalam bahasa Indonesia adalah kemuliaan. Dan cirinya orang mulia adalah mau melakukan suatu hal kebaikan meskipun dia tidak berkewajiban untuk melakukannya. Contohnya, saat Anda memiliki kekuatan, Anda tentu berkewajiban untuk menolong orang yang lemah. Misalnya Anda pendekar, kemudian Anda melihat orang dianiaya, maka Anda berkewajiban untuk menolongnya. Namun sebaliknya, jika Anda bukan siapa-siapa dan tidak berkewajiban atas apa-apa, namun Anda mau melakukannya, maka Anda telah mencapai level Kamulian. Contoh yang lain dari Mbah Nun adalah saat Anda mau mengurusi pemuda di kampung, meskipun Anda tidak diberi mandat, tidak dibayar, dan tidak berkewajiban, namun Anda mau melakukannya, maka Anda adalah orang yang mulia. Jadi intinya, kemuliaan adalah saat kita mau melakukan suatu hal yang bukan menjadi kewajiban kita, maka itulah kemuliaan. Kalau dalam agama, mungkin adalah ibadah sunnah. Saat kita mau melakukan sholat tahajud, padahal tahajud tidak diwajibkan, maka sesungguhnya kita sedang menjalankan kemuliaan. Kemudian, poin selanjutnya adalah dalam video ini, Mbah Nun sempat mengungkapkan bahwa orang kuat itu ada bermacam-macam. Dan kekuatan yang bermacam-macam ini sangat dikejar-kejar oleh manusia, seperti ilmu kebal, kaya, terkenal, berkuasa, memiliki jabatan, dan lain-lain. Dan menurut Mbah Nun, puncak dari demokrasi itu hanya ada di level itu, di level kekuatan atau kasekten. Menurut beliau, demokrasi yang tanpa ilmu adalah suatu pandangan yang tidak mampu membedakan antara kerikil dengan mutiara atau intan. Namun, sampai di sini, Mbah Nun tidak melanjutkannya. Beliau hanya menginformasikan bahwa hal itu kapan-kapan saja akan dibahas di lain kesempatan. Dan sebatas yang dapat kami ketahui, maksud dari Mbah Nun itu, jika mengacu kepada apa yang beliau pernah sampaikan, maka kurang lebih maksudnya adalah
Sebuah negara, kelompok, perserikatan, golongan, atau apapun saja, jikalau mereka mengadopsi demokrasi dengan tanpa ilmu, maka mereka tidak bisa membedakan mana kerikil dan mana mutiara. Karena di dalam demokrasi yang tanpa ilmu, semua dinilai sama. Mau Anda itu profesor, mau Anda itu orang alim, mau Anda itu dekat kepada Allah atau tidak, mau Anda itu seorang wali atau bukan, mau Anda itu orang soleh atau bukan, maka nilai Anda sama, yakni satu suara. Padahal jika kita menggunakan ilmu, maka jelas berbeda antara kerikil dengan mutiara. Karena satu suara wali jelas berbeda nilainya dengan suara satu manusia biasa. Karena satu suara orang soleh jelas berbeda dengan satu suara manusia biasa. Dan hal-hal seperti ini yang tidak dikenal oleh demokrasi yang tanpa ilmu. Karena bagi demokrasi yang tanpa ilmu, satu kepala ya satu suara. Siapapun Anda, pokoknya satu kepala ya satu suara. Padahal, coba kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah pilihan satu wali sama nilainya dengan pilihan satu manusia biasa? Jelas berbeda, bukan? Wali tentu softwarenya lebih kompatibel dengan Allah, sehingga untuk mengakses hidayah atau petunjuk dari Allah akan lebih mudah dan lebih jernih dibanding softwarenya manusia biasa. Maka jelas pasti keputusan dan pilihannya pun berbeda kualitasnya. Sederhananya, batu dengan mutiara jelaslah berbeda dan tidak mungkin sama. Tapi dalam demokrasi yang tanpa ilmu, semua disamaratakan nilainya. Tidak peduli Anda itu mutiara atau intan, maka Anda sama nilainya dengan batu. Poin terakhir adalah, baik kesakten maupun kamukten bisa lenyap kapanpun saja. Karena orang yang berada pada level ini hanya Allah pinjamkan sejenak. Misalnya, kita kaya, maka itu hanya dipinjami Allah yang suatu saat bisa saja Allah ambil kembali. Namun, sebaliknya, orang yang mulia akan tetap mulia selama-lamanya, bahkan dunia akhirat. Karena Allah sendiri yang berjanji bahwa orang yang mulia akan tetap mulia sampai kapanpun saja. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.